Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat Idul Adha. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui mimbar Idul Adha ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan
baik di dunia maupun di akhirat, kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat, kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an yang sama-sama sudah kita hafal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah hewan kurban. Fa inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang tidak bisa diukur dengan uang maupun materi. Hadirin sekalian, nikmat kesehatan sangat besar dinilai dengan uang, hadirin sekalian. Dan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat iman dan Islam, hadirin sekalian. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling mahal, karena nikmat dan iman dan Islam adalah penyelamat kita, bukan hanya di dunia tetapi di dunia dan akhirat. Iman dan Islamlah yang akan menyelamatkan kita, hadirin sekalian. Kalau manusia diberi dunia dan seluruh isinya maupun kesehatan, tetapi tidak diberi iman, maka ini bahaya buat manusia tersebut. Tetapi jika manusia itu tidak diberi harta benda, hanya pas-pasan, tapi diberi iman yang kuat, maka insya Allah orang ini akan bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besarnya dan banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, fasholli, maka sholatlah, maka dirikanlah sholat, maka dekatkanlah diri kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak itu dengan cara sholat. Hadirin sekalian, dengan cara bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, karena ini merupakan kewajiban dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, hadirin sekalian, yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hubungan vertikal ini baik, hendaklah kita memelihara sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah maka Allah akan memeliharamu. Memelihara Allah, menjaga Allah, maksudnya jagalah perintah-perintah Allah, maka urusan-urusan kita akan dipelihara, akan dibereskan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin yang mampu
yang berkelebihan rizki pada saat 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kita diperintahkan untuk menyembelih kurban di samping untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga agar sesama kita memiliki kepedulian, agar sesama kita memiliki sifat kasih sayang, agar sesama kita saling tolong menolong. Hadirin sekalian, kurban adalah simbol pengorbanan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan memberikan sesuatu kepada hamba-hamba Allah lainnya. Salat dan kurban adalah simbol hubungan vertikal dan horizontal seorang hamba maupun kepada sesamanya. Vertikal yaitu hubungan kepada Allah yang beres dengan salatnya, horizontal yaitu hubungan sesama manusia yang dilaksanakan dengan perintah kurban. Hadirin sekalian, apabila hubungan sesama manusia baik dan hubungan kepada Allah baik, hadirin sekalian, fa inna syani'aka huwal abtar, maka orang yang membencimu, orang yang membenci, orang yang hubungan kepada Allahnya baik, kepada manusianya baik, adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan hidup kita, uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik, apanya pun paling bagus, apanya pun paling baik, tetapi Rasulullah tetap saja ada yang mencaci maki, tetap saja ada yang menghina, tetap saja ada yang tidak suka. Apalagi kita ini manusia biasa yang penuh dengan salah, yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan keburukan-keburukan. Apabila ada yang membenci, itu adalah hal yang wajar, hadirin sekalian. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Saat itu kita tidak perlu menghiraukan orang-orang yang membenci kita, karena orang yang membenci kita adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat kurban juga harus tertanam dalam diri kita, khususnya kaum muslimin bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi kebangkitan PKI. Hadirin sekalian, Neo PKI sebutannya, atau bahasa lainnya adalah PKI gaya baru. Hadirin sekalian, ciri-ciri dari PKI adalah menghalalkan segala macam cara yang penting tujuannya tercapai, menghalalkan segala macam cara yang penting dia berkuasa dan tidak memperdulikan rakyatnya. Hadirin sekalian, ciri-ciri PKI adalah sangat membenci ulama, sangat membenci habaib, sangat membenci orang-orang soleh, sehingga kita tidak heran, sehingga kita semua sudah menyadari, sudah menyaksikan bahwa foto Habib Rizik, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Rasul yang merupakan ulama besar juga, hadirin sekalian, diinjak-injak dan dibakar. Hadirin sekalian, ini tidak lain adalah ulahnya
PKI hadirin sekalian yang harus kita siap melawannya, karena PKI itu bukan hanya akan bangkit, tetapi sudah bangkit hadirin sekalian, dan kita harus mempersiapkan diri hadirin sekalian. Mempersiapkan diri dengan menyerahkan urusan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini, nyawa kita, harta kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berani berjuang juga mati, yang takut berjuang juga akan mati hadirin sekalian. Innallazi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Kematian yang kamu takut daripadanya, dia pasti akan mendatangimu. Jadi meskipun kita takut mati, kita berusaha untuk jauh dari kematian, maka kalau waktunya sudah datang, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita tanpa peduli dalam kondisi apa kita ini. Kita berharap kematian datang, kita dalam taat pada Allah, kita dalam ibadah kepada Allah, dan juga kita dalam berjihad fi sabilillah hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita dijadikan oleh Allah negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang di barisan yang hak, di barisan yang benar, di barisan yang tepat, bukan di barisan kebatilan hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna
تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم انصب في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والصفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.